dan Al-Muhajirin. Inilah rekaman video amatir kepanikan santri saat kebakaran melanda Ponpes Al-Muhajirin 3 Citapen, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Api berasal dari salah satu ruangan asrama laki-laki di lantai 3. Pihak Ponpes sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Petugas Damkar Kabupaten Purwakarta yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, meski sempat terkendala tebalnya asap. Satu orang santri yang sempat terjebak dan berlari ke lantai 4 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Setelah berjibaku selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari pendingin ruangan di salah satu asrama laki-laki di lantai 3 yang dihuni 15 orang santri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Sebuah rumah kos di Jalan Karangmanjangan, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Kobaran api di lantai 2 rumah cepat membesar lantaran banyak bahan yang mudah terbakar. Bahan mudah terbakar ini digunakan untuk pembangunan lantai 2 rumah kos yang dalam tahap pembangunan. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api yang berada di lantai 2 rumah kos. Api padam setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran di rumah kos ini disebabkan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Beginilah kondisi mobil pickup pengangkut sayur yang terbakar di ruas tol Jagorawi, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin sore. Selamat sore, Komandan menuju melaporkan dari 9 Durian. Di Flores 1 telah terjadi pickup terbakar arah selatan, Komandan. Kobaran api membakar seluruh bagian mobil hingga nyaris tak tersisa. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari bagian mesin mobil hingga membakar seluruh badan mobil. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kemacetan panjang terjadi akibat kebakaran ini karena bertepatan dengan jam pulang kantor. Sementara itu, rekaman CCTV merekam detik-detik sebuah SPBU di Cibeber, Kota Cilegon, Banten terbakar. Tampak sebuah minibus tengah melakukan pengisian BBM langsung melajukan kendaraannya saat selang pengisian BBM masih tertancap di minibus. Akibatnya sebuah pompa BBM jenis Pertalite tertarik dan terguling hingga menyebabkan kebakaran. Kebakaran membuat karyawan dan pengguna jalan panik. Karyawan juga berusaha memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran, dan api bisa dinyalakan setelah beberapa menit kemudian. Polisi yang datang ke lokasi langsung memberikan garis polisi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita awali informasi pertama hari ini, pemirsa. Seorang warga negara Inggris mencuri truk dan menerobos jalan tol serta menabrak fasilitas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Ya, WNI Inggris tersebut, pemirsa, berhasil ditangkap petugas. Viral di media sosial, sebuah truk yang dikendarai seorang WNA menerobos pintu tol Bali Mandara, Denpasar, Bali. WNA tersebut juga secara arogan mengendarai truk yang didapatnya dari merampas milik warga, hingga menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2. Dia bawa lari truknya itu dari Kerobokan, jadi dari Kerobokan sampai airport itu banyak. Tak hanya itu, WNA juga menabrak sejumlah fasilitas bandara hingga rusak dan mengagetkan warga. Sama satpam.
Petugas security berhasil tangkap pelaku di terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang diketahui seorang warga negara Inggris berinisial TH. Berhasil diamankan oleh petugas security AFSEP Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam perjalanan menuju bandara, warga negara asing dengan kendaraan rampasan tersebut menabrak beberapa kendaraan roda 4 di sepanjang jalan menuju bandara. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Kuta Utara dan tengah dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan 4 minibus di tol kilometer 32800 arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore. Ya, meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan sebabkan kemacetan yang panjang, pemirsa. Dan pemirsa, inilah rekaman usai terjadinya insiden kecelakaan. Kerasnya hantaman membuat minibus yang terlibat kecelakaan ringsek pada bagian depan dan belakang. 2 kendaraan diketahui mengalami rusak parah. Kejadian bermula saat sebuah minibus melaju menuju Bandara Soekarno-Hatta dan tidak fokus dalam berkendara. Saat didahului oleh kendaraan lainnya dari sisi sebelah kanan, pengemudi kaget dan menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. Diketahui ketiga pemilik kendaraan merupakan pengemudi taksi online dan 1 pengendara pribadi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Sebuah kendaraan bak terbuka terlibat kecelakaan tunggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, warga berhamburan saat kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Mataram, Lombok Timur, Kota Mataram. Ironisnya, kendaraan ini banyak membawa anak kecil. Korban luka kemudian dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut saksi mata, mobil bak yang mengangkut 20 orang penumpang melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami ban bagian belakang pecah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan bandar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Ya, para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Inilah detik salah satu bandar sabu ditangkap di kediamannya di Kecamatan Padegan, Subang oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti puluhan sabu siap edar yang disimpan di dapur. Dalam 1 bulan terakhir ini, Satres Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 11 kasus narkoba. Dalam pengungkapan itu, polisi berhasil menangkap 12 bandar narkoba, 8 tersangka merupakan kasus sabu, 1 tersangka kasus tembakau sintetis, 1 tersangka kasus peredaran obat tanpa izin, dan 2 tersangka kasus psikotropika. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, yaitu berupa 125,41 gram sabu, 21,32 gram tembakau sintetis, 300 butir obat keras ilegal, dan 200 butir psikotropika. Menurut Kapolres Subang, para tersangka menggunakan berbagai modus dalam mengedarkan narkobanya, mulai dari metode pengiriman COD hingga sistem tempel dan transaksi langsung. Terkait mengungkap kasus Satres Narkoba dalam kurun waktu 1 bulan. Yang pertama, untuk jumlah kasus sebanyak 11. Dengan rincian, narkotika golongan 1 jenis sabu 7 kasus, narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis 1 kasus, kemudian kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin 1 kasus, dan kasus peredaran psikotropika 2 kasus. Jadi total keseluruhan adalah 11 kasus. Akibat perbuatannya, para pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sementara 1 tersangka terkait kasus ketersediaan farmasi terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Serta kasus psikotropika terancam paling lama penjara 5 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan Juanda, iNews melaporkan.
Pemirsa tak sadar bertransaksi dengan polisi, 2 orang kurir narkoba diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Ironisnya pemirsa, salah satu kurir masih berstatus pelajar di salah satu SMA di Kota Padang. Dua orang kurir narkoba ini tak menyadari sudah berada di dalam pantauan tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku hendak melakukan transaksi narkoba dengan salah seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Kedua pelaku akhirnya tak dapat berkutik setelah diamankan oleh petugas di pinggir jalan raya bypass Lubuk Begalung. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket narkotika jenis sabu siap edar dan 1 paket kecil ganja yang diselipkan di kantong bajunya. Ironisnya, salah satu dari pelaku masih berstatus pelajar di salah satu SMA yang ada di Kota Padang. Ini kembali terulang dari beberapa kali penangkapan. Ini menyangkut pelajar. Kemarin kita juga sudah memberikan informasi dan himbauan kepada pihak-pihak sekolah kalau bisa mengingatkan. Tapi ini masih kita amankan pelaku 2 orang tersangka dengan barang bukti sabu dan seorang masih status pelajar. Tapi untuk usia mungkin sudah tidak di bawah umur lagi, sudah termasuk dewasa. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, miris kakak beradik AB dan TR dicabuli paman dan kakek kandungnya sendiri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Ya, aksi pencabulan tersebut pemirsa terjadi sejak 2 tahun lalu. Naas nasib AB, anak laki-laki berusia 9 tahun ini bersama adiknya TR, anak perempuan berusia 7 tahun, menjadi korban pencabulan oleh paman dan kakek kandungnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencabulan ini telah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Aksi bejat ini terungkap setelah korban menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya. AB dicabuli oleh kakeknya, sementara TR dicabuli paman kandungnya. Atas pengakuan ini, orang tua korban telah melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak kandungnya ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selamat menunaikan salat subuh bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. 2 kelompok masyarakat terlibat aksi saling lempar botol air dan adu mulut saat berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Masa aksi menuntut PJ Gubernur Sumatera Utara menuntaskan konflik lahan yang terjadi di Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut di Medan, Sumatera Utara terkait konflik lahan di Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kericuan saling lempar botol air dan adu mulut pun tak terhindarkan antara 2 kelompok masyarakat. 2 kelompok masyarakat yang merupakan penggarap lahan, masyarakat Sampali dan masyarakat Langkat berorasi dan menuntut PJ Gubernur Sumatera Utara untuk menuntaskan konflik lahan yang terjadi. Apakah terjadi penggusuran besar-besaran saat ini? Habis, karena kami nggak membalas saja, habis digusur. Dikasih ke mafia, ke cukong. Sementara itu, staf Biro Umum Pemprov Sumut Ngadimin mengatakan Pemprov Sumut terus berusaha melakukan penyelesaian konflik lahan yang masih terus terjadi. Di lapangan seperti apa, Pak? Ya, pada sana Satpol PP kita bagian dari yang mengawal pelaksanaan dari Merasa tidak mendapat perhatian dari pihak Pemprov Sumut, aksi pun kemudian dilanjutkan ke kantor BPN Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan tukang tambal ban tewas akibat terkena ledakan tabung kompresor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ledakan diduga akibat kompresor menyala terlalu lama dan meledak saat akan dimatikan. Nehit, 54 tahun, seorang karyawan tambal
ban mobil di Jalan Raya Kiai Haji Ma'ruf Nawawi, warga Serang-Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas akibat terkena ledakan tabung kompresor yang berada di tempat korban bekerja. Menurut sopir truk saat akan dimatikan oleh korban. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimpa tabung gas hingga tewas di lokasi kejadian. Ada angin, nah posisi mesin kompresor angin itu hidup. Terus si korban itu nyamperin kompresor, otomatis mau dimatiin kan. Nah tiba-tiba meledak. Itu suaranya kencang Bang? Bukan kencang lagi dah. Sampai hancur yang atasnya juga. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Dari pemeriksaan sementara, ledakan diduga akibat korban lupa mematikan kompresor yang hidup terlalu lama. Itu terjadi dari tabung ya, tabung kompresor terjadi ledakan. Karena si korban ini ya, korban meninggal ini lupa mematikan kompresor. Jadi tabung yang besar, tabung kompresor itu meledak. Rencananya mau dimatikan, ternyata dia meledak. Petugas mengevakuasi korban ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk diotopsi. Kasus ledakan tabung kompresor ini ditangani Polsek Serang-Baru dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya periksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis melapor ke pihak kepolisian usai menjadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Didampingi beberapa orang rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ditemui di lokasi berbeda pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu, yang berisi terkait dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah, dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, presenter Robi Purba meminta maaf usai video pemukulan anjing oleh security pusat perbelanjaan yang diunggahnya viral. Security tersebut dipecat, padahal ia memukul anjing K9-nya karena menerkam anak kucing. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seorang security K9 salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat yang sedang memukul seekor anjing penjaga. Video diduga kekerasan terhadap hewan ini pun viral usai diunggah presenter Robi Purba di akun media sosial pribadinya. Netizen hingga sederet selebriti pun ramai berkomentar menyayangkan aksi yang dilakukan sang security. Buntut video viral ini, sang security pun dipecat
Tak hanya memutuskan memecat security, manajemen pihak pusat perbelanjaan tersebut juga memutus kontrak dengan vendor penyedia security. Ironisnya, usai kegaduhan akibat video viral tersebut, beredar video rekaman CCTV yang memperlihatkan fakta baru, yakni alasan sang security melakukan pemukulan terhadap anjing penjaga adalah untuk melindungi seekor anak kucing yang hendak diterkamnya. Sang security pun akhirnya buka suara melalui video permohonan maaf, sembari menjelaskan alasannya melakukan pemukulan. Saya serius, kalau sampai yang pukul anjing di Bali Indonesia. Saya sebagai pribadi sudah minta maaf. Saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkapangkan. Pasca viralnya CCTV yang beredar beserta permintaan maaf security, akun media sosial Robi Purba pun panen hujatan. Ia pun lantas meminta maaf melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Aku sungguh menyesal atas apa yang telah aku perbuat. Aku sadar banget banyak sekali pihak yang dirugikan atas repost video yang aku telah lakukan. Aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga, khususnya kepada seorang bapak yang memiliki anak dan juga istri yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya. Tapi sejak awal aku memposting video tersebut, sekali lagi teman-teman, aku bukan mencari pembelaan, namun aku hanya butuh penjelasan waktu itu. Seiring dengan permintaan maaf Robi Purba, pihak pusat perbelanjaan juga mengupdate kondisi Faye, anjing penjaga yang dipukul security tersebut. Faye dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ditemukan luka ataupun memar di bagian tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jadi tersangka, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan Polwan yang membakar suaminya. Pelaku Bribtu FN saat ini trauma dan mendapat pendampingan psikologis. Ya, pemirsa, atas kejiwaan Bribtu FN merupakan bagian dari penyelidikan kasus pembakaran terhadap suaminya sesama polisi. Penyidik unit 5 Renakta juga memeriksa pelaku untuk mendalami motif pelaku membakar suaminya. Sementara usai membakar suaminya, tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul. Pemirsa, motif Polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur terungkap. Pelaku mengaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Niji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan
dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tercatat selama tahun 2023 hingga 2024, jumlah kasus judi online di Indonesia mencapai ribuan. Selain itu, jumlah tersangka judi online di Indonesia mencapai 3.000 orang lebih. Ya, pemirsa, tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara 2024 maksud kami pemirsa, tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Sementara itu pemirsa, menurut lembaga survei Drone Emprit Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online dengan 201.122 pemain. Dan di peringkat kedua ada Kamboja sebanyak 26.279 pemain. Sementara Filipina di peringkat ketiga dengan 4.207 pemain. Di peringkat keempat Myanmar sebanyak 650 pemain. Terakhir peringkat kelima, Rusia dengan 448 pemain. Terletak tak jauh dari titik Jamarut di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia pun memastikan ketersediaan obat untuk jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga, kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI.
Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Durfadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, kakek Syahri, seorang jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Syahri sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti keluarga jamaah haji Syahri Muhammad Nur, warga desa Lengkong, kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Syahri, kakek berusia 78 tahun, salah satu calon jamaah haji asal Ponorogo, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu malam. Keluarga yang mendengar kabar langsung melakukan doa bersama untuk almarhum. Sang kakek berangkat dalam kondisi kurang sehat. Sebelumnya menderita kelainan saraf tulang belakang sehingga harus menggunakan kursi roda. Ibadah haji ini ia didampingi istrinya Samsia. Diduga penyakit yang dideritanya kambuh, ia dirawat di rumah sakit An-Nur Mekah 5 hari menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Dari keluarga menerima kabar dari petugas haji jam 12:10 Pak Syahri meninggal di rumah sakit. Atas kabar ini, keluarga menerima dengan ikhlas dan pasrah. Mereka berharap agar sang almarhum husnul khotimah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pererat silaturahmi antar negara Islam, pemirsa, Markas Dakwah bagian Selatan Mekah, Arab Saudi undang ulama dan pemuka agama Indonesia jelang puncak ibadah haji. Rombongan ulama, guru besar sekaligus konsultan dan pembimbing ibadah jemaah haji Indonesia mendatangi kantor Markas Dakwah bagian Selatan Makkah, Arab Saudi. Di pertemuan kali ini, rombongan Indonesia disambut oleh Dr. Ali Nahari, dosen dakwah Universitas Ummul Qura Makkah. Pertemuan ini rutin digelar saat musim haji dan Ramadan dalam rangka menjalin silaturahmi antar ulama negara Islam. Selain mengundang ulama dari Indonesia, Markas Dakwah juga mengundang ulama dari Suriah, Madagaskar, Kamboja, dan negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Dakwah itu adalah penyebaran pemberian bantuan berupa mushaf, kemudian Al-Quran terjemahan dari berbagai negara yang akan diberikan kepada tamu-tamu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana, pemirsa, dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi lainnya, di mana nih pemirsa ada jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur yang terbakar pada Senin kemarin. Ya, belum diketahui secara pasti mengenai penyebab kebakaran ini. Beginilah video amatir warga yang merekam saat kejadian kebakaran di jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian lapisan tiang jembatan. Percikan api muncul dari bagian bawah tiang jembatan dan diakibatkan cuaca panas serta angin kencang, membuat api tersebut cepat membesar dan membakar seluruh pelapis tiang jembatan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman api. Diperlukan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Petugas juga melakukan penutupan arus jalan di bagian utara agar pengendara tidak terkena percikan api dari tiang jembatan. Diduga peristiwa ini terjadi akibat korsleting listrik. Memang kita melihat asap kecil dari puncak menara, ternyata selang 1 menit atau 2 menit timbul asap tebal menjadi pekat. Kemudian didorong dengan api besar dari bawah. Jadi kalau saya melihat sementara ini apinya datangnya dari bawah, naik sampai ke puncak,
Nah, ada kemungkinan ini ada korsleting listrik atau mungkin pengaruh karena cuaca juga panas, bisa juga mengaruhi ornamen-ornamen listrik yang ada di bawah, artinya menimbulkan ke korslet dan terjadinya kebakaran. Bagian jembatan yang terbakar adalah pelapis jembatan yang kemungkinan terbuat dari aluminium. Namun sisi kerangka utama jembatan tetap aman. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di mana ada Gunung Semeru ini di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan mengalami 26 kali letusan selama 6 jam sejak Senin. Ya, masyarakat dihimbau pemirsa untuk mewaspadai potensi bahaya awan panas. Guguran lava pijar Gunung Semeru terus terpantau CCTV di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang sejak Senin dini hari. Sejak periode pengamatan pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau alami guguran lava pijar sebanyak 13 kali dengan jarak luncur 2.500 meter mengarah ke sisi tenggara atau ke Besuk Kobokan. Selain itu, Gunung Semeru juga terpantau alami 26 kali letusan dengan tinggi kolom asap mencapai 100 hingga 600 meter. Tingginya aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini, BPBD Kabupaten Lumajang terus mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya awan panas dan menjauhi sepanjang jalur aliran lahar Besuk Kobokan. Gunung Semeru mengeluarkan lava pijar selama 13 kali, terus kepulan asap sampai 26 kali. Untuk jarak luncur lava pijarnya, Pak Yudi? Untuk jarak luncurnya sekitar 1.000 sampai 2.500 meter. Arahnya kemana? Curang Kobokan. Ya. Untuk dampak sementara ini tidak ada dampak dingin. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan tidak beraktivitas radius 13 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Sungai Penuh Jambi mengakibatkan ratusan rumah warga di 8 kecamatan terdampak banjir. Ya, selain rumah, akses jalan nasional sempat lumpuh akibat tergenang banjir. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Sungai Penuh Jambi mengakibatkan akses jalan nasional sempat tergenang banjir. Bahkan banjir sempat memutus akses dari dan menuju kota Sungai Penuh, sehingga ratusan kendaraan yang hendak melintas terjebak kemacetan panjang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam ratusan rumah warga di 8 kecamatan di kota Sungai Penuh. Banjir juga merusak dinding satu unit rumah di Dusun Pondok Baru, Desa Koto Tangah. Beruntung saat kejadian penghuni rumah sedang berada di luar sehingga tidak terdapat korban jiwa. Namun satu unit motor terendam dan sejumlah isi rumah hanyut di bawah derasnya arus sungai. Terjadi banjir bandang mulai dari jam 6 sampai sekarang masih terjadi banjir. Yang terdampak ada berapa buah rumah? Sekitar 50 buah rumah yang tergenang banjir. 2 rumah rusak berat. Banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih ini disebabkan meluapnya sejumlah anak sungai dan buruknya kualitas drainase yang ada. Pemerintah setempat masih melakukan pendataan korban dan melakukan penanggulangan untuk meminimalisir kerusakan akibat banjir. Dari Sungai Penuh Jambi, KP Organdi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polresta Pati gelar konferensi pers ungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia.
Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi atas nama Aep, Dede, dan Liga Akbar ke Mapolres Cirebon Kota karena keterangan saksi dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat pada Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal guna melaporkan 3 saksi, yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, meski keterangan sudah dicabut, para saksi dinilai sudah berbohong di pengadilan, sehingga merubah cerita kronologis kejadian. Keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Dasar pelaporan saksi tersebut juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali kasus Vina atau PK ke Mahkamah Agung. Selain melaporkan para saksi yang sudah memberatkan Saka Tatal, kuasa hukum juga akan mengajukan saksi yang dinilai meringankan Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya, pemirsa, orang tua dari terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya tidak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Eka. Ibunya Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kak, kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia berbicara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, sampai satu lagi. Penaldi.
Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Firman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Makanya ini dibawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi sama Eka Sandi. Sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Adiknya ngomong. Bilang sama saya. Kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga, Pak. Ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang, Bu? 35, Pak. 35. Waktu itu memang Ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya? Dia anaknya paling nurut, Pak. Suka mandi di rumah, nimbang-nimbang, apa mandi di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya lari, saya udah pulang. Gitu ya? Ini anak tuh. Iya. Kan ini gaji bikin saya trauma, Pak, sampai sakit, terus baru. Cuci darah siapa? Ini cuci darah. Ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah karena apa? Yang buat panting, Pak. Buat panting. Sementara itu pemirsa, pengacara Otto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini menjadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ya pemirsa, bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Nah, sekarang ada 5, jadi kita tanya Okta gimana? Okta Berdiri. tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur, Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Maunya Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu? Pemirsa, Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meskipun banyak pihak yang meragukan kinerja Polda Jabar, namun Ditreskrimum tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Pihaknya juga menargetkan berkas penyidikan akan diserahkan ke Kejati Jabar pada pekan depan. Beberapa upaya pengungkapan fakta kasus dilakukan Polda Jabar. Salah satunya dengan melibatkan ahli psikologi forensik untuk memeriksa tersangka Peggy Setiawan dan anggota keluarganya. Ini ya, kami dari khususnya penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat masih terus melakukan upaya-upaya dengan melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap saksi dan tentunya juga terhadap pihak keluarga tersangka PS. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sejak 21 Mei 2024, kini masa penahanan tersangka pembunuh Vina dan Eki Peggy Setiawan diperpanjang selama 40 hari ke depan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki. Diketahui masa penahanan Peggy Setiawan telah selesai pada 9 Juni 2024. Perpanjangan masa penahanan dilakukan guna melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Aturan mengenai penahanan tersangka tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 24 dan 25.
Pada tingkat penyidikan, penahanan tersangka dapat diperpanjang maksimal 40 hari, sedangkan pada tingkat penuntutan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Nah, kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati, Pak. Sebelumnya, Polda Jabar menangkap Peggy di kawasan Bandung, Jawa Barat. Usai penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abbas menegaskan bahwa Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman paling tinggi hukuman mati. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ya, namun pemeriksaan belum masuk pokok perkara. Pemirsa, Hasto justru keberatan ada penyitaan ponsel miliknya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini. Hasto datang pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan menjalani pemeriksaan bersama beberapa orang pengacara, antara lain Patra M. Zain dan Roni Talapesi. Kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Hasto keluar dari gedung KPK dan menyatakan protes saat penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel miliknya. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Ditanya mengenai pemeriksaan mengenai apa, Hasto menegaskan bahwa selama 4 jam pemeriksaan sama sekali belum masuk pokok perkara. Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Berikutnya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kader Partai Nasdem dan 2 mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo di Pemprov Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketiganya bertindak sebagai saksi meringankan bagi SYL. Ketiga saksi diantaranya staf ahli Gubernur Bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal, mantan pegawai honorer Kementan Muhammad Jufri Rahman, dan kader Partai Nasdem Rafli Fauzi. Salah satu saksi menceritakan karakter SYL selama menjadi atasannya. Saksi menyebut SYL selalu melarang bawahannya meminta jatah proyek kepada siapapun. Saksi juga mengaku SYL pernah menolak pemberian uang suap. Sebelumnya SYL didakwa memeras anak buah dan menerima gratifikasi 44,5 miliar rupiah. Sejumlah mantan bawahan SYL di Kementan mengaku kerap dimintai uang hingga ratusan juta rupiah oleh SYL untuk keperluan pribadi SYL dan keluarganya. Silakan masuk. Persen di kantor, dia semua kecamatan itu didatangi dan tidak pernah bicara soal uang, tidak pernah bicara soal proyek. Sampai saudaranya sendiri yang pada saat itu anggota DPR marah, dia bilang, kenapa saya dilarang dapat proyek di Goa? Nah saya ini kan juga pengusaha meskipun saya anggota DPR. Saudaranya, kakaknya sendiri pada saat itu marah. Dan saya langsung berpikir bahwa Pak Sarul ini memang tidak main proyek. Tidak ada temannya yang paling dia marah kalau masalah proyek sampai di provinsi.
Dan ada beberapa hal yang saya dapat yang sampai saat ini kami menjadi inspirasi kami. Pak Sarul itu sama saya dan beberapa orang, dia suka bilang begini, Malik, semua orang itu punya uang, mau uang, semua orang itu mau uang. Cuma orang gila yang tidak mau uang, dia bilang gitu. Tapi jangan harga dirimu hilang gara-gara uang. Jangan kau terhina gara-gara uang. Presiden Joko Widodo tetapkan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Keputusan ini dibuat atas usulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bertepatan dengan ulang tahun HIPMI yang ke-52 pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan kado istimewa dengan mengumumkan penandatanganan keputusan Presiden terkait penetapan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Dengan keputusan ini diharapkan pengusaha muda terus mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah dan mengambil peran mensukseskan visi besar Indonesia Emas 2045. Di kesempatan yang sama, Ketua HIPMI Akbar Himawan Bukhari berterima kasih karena Presiden Joko Widodo peduli dengan para pengusaha muda. Yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam bentuk kepres. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kepresnya sudah ditandatangani Hari Kewirausahaan Nasional. Artinya besok mungkin dipublis nomor dan tanggal penandatanganannya. Itu juga semangat dan juga kebanggaan bagi kami seluruh HIPMI yang ada di seluruh Indonesia bahwa hari lahirnya HIPMI dijadikan semangat baru pengusaha, Hari Kewirausahaan Nasional. Iya, pemirsa, memperingati Hari Transplantasi maksud kami dunia, Perkumpulan Transplantasi Indonesia menggelar kegiatan Transplant Fest saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Senayan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai transplantasi organ, khususnya pada ginjal, hati, dan kornea. Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta yang juga pernah menjadi pasien transplantasi ginjal di RSCM Jakarta. Menkes Budi menambahkan transplantasi organ di Indonesia sudah semakin mudah dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Saat ini terdapat 12 rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi organ dan akan ditambah dengan 5 rumah sakit serupa. Itu pun sedikit melakukannya, yang banyak mungkin secara rutin setiap tahun mungkin 3-4 rumah sakit seluruh Indonesia, hanya di Jawa tuh. Nanti kita akan bikin 17 rumah sakit seluruh Indonesia, termasuk Pak Oso mau bikin ini di Pontianak, bisa melakukan transplant organ, dan yang paling banyak memang transplant. Nyesal berpikir tentang ke luar negeri. Kenapa rumah sakit RSCM itu dengan dokter-dokter yang profesional, ada Prof. Endang, ada Dr. Bona, ada dokter jantungnya, ada Dr. Aldi, Dr. Rashid, dan banyak lagi ya. Itu luar biasa. Dan ternyata 2 bulan kemudian saya sudah seperti sekarang ini. Dan lihat. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan membuka gerai layanan keimigrasian yang bernama Immigration Lounge di Pondok Indah Mall 3 Kebayoran Lama, Jakarta. Ya, pemirsa, tidak hanya melayani pembuatan dan perpajakan paspor, namun Immigration Lounge juga melayani pembuatan kitas atau kartu izin tinggal sementara bagi warga negara asing. Acara peresmian Immigration Lounge dihadiri Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. Menurut Silmi, Immigration Lounge yang pertama ini diharapkan mampu mempermudah WNI dan WNA dalam pengurusan izin tinggal maupun paspor. Rencananya imigrasi akan membuka gerai serupa di pusat perbelanjaan di provinsi lain di Indonesia. Di mall ini adalah satu di dalam mall, ya, sehingga yang mendapatkan pelayanan itu bisa menyambi dengan berbelanja atau rapat, ya, melanjutkan kegiatannya, ya, dan menggunakan aplikasi. Nanti akan dipanggil, ya, 5 antrian sebelumnya, sehingga waktunya bisa lebih optimal, ya, dan kemudian
efisien. Kenapa efisien? Karena tidak menunggu di kantor imigrasi pada umumnya. Yang mau memperpanjang visa juga di sini menyediakan visa on arrival gitu. Jadi agak lebih mudah dijamah ya sebenarnya karena kan di Jakarta Selatan tempatnya nyaman gitu. Ya pemirsa, ini yang menarik nih Ayah ya, berita yang cukup menarik di mana seorang wasit wanita asal Indonesia ini menyita perhatian publik dalam turnamen Indonesia Open 2024. Iya, Komarul Lailiah pemirsa kini menorehkan prestasi tersendiri di dunia wasit bulu tangkis internasional. Euforia kemeriahan pencinta bulu tangkis menyaksikan gelaran Indonesia Open 2024 berlangsung meriah di Istora Senayan, Jakarta. Para penonton antusias menyaksikan laga pertandingan seru yang mempertemukan para atlet terbaik dari seluruh penjuru dunia. Namun di balik kesuksesan penyelenggaran ajang turnamen bergengsi Super 1000 tersebut, ada hal menarik lainnya. Yakni satu-satunya wasit wanita asal Indonesia, Komarul Lailiah, terpilih untuk memimpin jalannya pertandingan final ganda putri yang mempertemukan peringkat 1 dan 2 dunia, Cheng Kin Chen dan Chia Yevan menghadapi Bae Hana dan Lee So-hee. Meski bukan berasal dari kalangan atlet bulu tangkis, namun karirnya melejit di dunia perwasitan bulu tangkis internasional yang sudah digelutinya sejak lama. Baru-baru ini, ia juga terpilih menjadi satu-satunya perwakilan wasit dari Indonesia yang bertugas di ajang Olimpiade Paris 2024 dan Paralimpiade Paris 2024. Perempuan yang kesehariannya berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di SDN Sawungguling 1 Surabaya, Jawa Timur ini, mengaku karirnya berawal dari ajakan teman. Saya profesi sehari-harinya guru. Oh, ibu guru? Bukan guru olahraga. Tapi saya guru bahasa Inggris di SD di Surabaya, di salah satu SD negeri di Surabaya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya sebetulnya dengan olahraga. Memang saat itu sebagai penggemar badminton gitu ya, ada teman yang mengajak, saat itu masih kuliah, saya masih kuliah, salah satu teman ada yang ngajak kami, ayo ikut, ada turnamen. Dirinya berharap mampu menularkan kesuksesan yang didapatkannya pada orang-orang di sekitarnya agar semangat militansi jiwa pemenang ada pada setiap orang yang berusaha sekuat tenaga. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Kepedulian Autis Sedunia, Komnas Perlindungan Anak menggelar diskusi bertema autis terus meningkat. Pilihlah wadah yang bebas bisphenol A. Ya, diskusi melibatkan sejumlah pakar untuk menyampaikan informasi tentang bisphenol A penyebab autisme pada anak. Penyandang autis di dunia tiap tahunnya meningkat. Berdasarkan dari data WHO tahun 2018, diperkirakan 1 dari 160 anak di dunia mengidap autism spectrum disorder. Atas dasar ini, Komnas Perlindungan Anak menggelar diskusi bertema autis terus meningkat, pilihlah wadah yang bebas bisphenol A di Auditorium Komnas Perlindungan Anak di Jakarta Timur. Komnas Perlindungan Anak terus mendorong regulasi penyebaran wadah plastik konsumsi yang mengandung bisphenol A yang marak beredar di masyarakat. Dalam sebuah riset terbaru ditemukan bahwa senyawa bisphenol A atau BPA berkontribusi meningkatkan jumlah anak autis di Indonesia. Komnas Perlindungan Anak tetap pada pendiriannya bahwa kita tidak cukup sampai pada regulasi yang mewajibkan masyarakat untuk memahami. Karena ini ususan adalah hak atas kesehatan anak, makanya kita mendorong pemerintah untuk melakukan regulasi pelarangan setiap wadah yang digunakan untuk makanan yang itu ada menggunakan senyawa BPA. Jadi anak-anak autis ini akan diperiksa, kita dikirim ke Amerika, yaitu darahnya, pipisnya, nya, rambutnya, dan itu pasti 100%. Mereka ditemukan hasilnya itu adalah mengandung logam berat, semua mereka, bukan 99% tapi 100%. Ya, memang mengandung logam berat oleh karena BPA itu. Sehingga seruan saya sebagai bundanya anak autis Indonesia adalah mari para perempuan
pilih wadah tempat yang bagus untuk makanan kalian, bukan hanya sekedar makan anak autis. Pada tahun 2004, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah anak penyandang autis naik menjadi 475.000 dan pada 2006, jumlah anak penyandang autis di Indonesia adalah 1:150. Artinya setiap 150 anak terdapat 1 anak autis. Sedangkan penyandang autis di dunia adalah 1:36, yang artinya dari 36 anak terdapat 1 anak autis. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Anyus melaporkan. Asosiasi Emiten Indonesia resmi menggelar musyawarah anggota 2024 di Jakarta. Selain menjadi wadah anggota untuk bertukar gagasan, pemirsa, acara ini juga menyoroti Visa Indonesia Emas 2045. Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI menyelenggarakan musyawarah anggota tahun 2024 di sebuah hotel di Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Event ini mengusung tema menuju Indonesia Emas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memanfaatkan bonus demografi secara maksimal. Musyawarah anggota Asosiasi Emiten Indonesia ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Kegiatan ini akan mengevaluasi dan merumuskan arah kebijakan AEI serta membahas sejumlah program kerja. Indonesia Emas itu kan artinya rakyat, usaha, semua dunianya benar-benar bisa bekerja ya. Kalau dibilang makro Indonesia hari ini bagus-bagus. Tapi yang bisa menentukan akhirnya apakah semua negara bisa maju, bisa sustainable ya. Itu ya seluruh pemainnya. Ya, pemain penting untuk semua negara adalah di dunia usaha. Nah, pemain penting di dunia usaha itu yang banyak tentunya adalah anggota emiten. Nah, kita ingin memastikan ya memang anggota emiten Indonesia itu memang bisa performa baik, bisa dipercaya juga oleh dunia internasional. Kami dari pemerintah menyampaikan beberapa strategi-strategi yang akan dilalui oleh pemerintah, baik pada saat ini maupun pada akan pemerintahan baru ke depan, dan seterusnya untuk jangka menengah panjangnya. Jadi ini akan memperkaya masukan kepada anggota Asosiasi Emiten Indonesia itu bagaimana langkah-langkah pemerintah membuat langkah yang komprehensif untuk bisa mencapai Indonesia Emas ke depan, dan bagaimana juga upaya kita untuk mengembangkan pasar modal kita lebih dinamika sehingga mendukung upaya kita untuk mencapai pengembangan ekonomi kita ke depan. Sebagai wadah bagi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, AEI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan emiten di pasar modal Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan akibat operasi militer Israel segera direspon Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT darurat akan berlangsung di Amman, Yordania, dan Indonesia akan diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Queen Alia, Amman, Yordania pada Senin sore. Menhan Prabowo akan mewakili Presiden Joko Widodo dalam KTT darurat Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza atau seruan untuk bertindak tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza. KTT darurat ini diselenggarakan bersama oleh Kerajaan Yordania, Republik Arab Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 11 Juni 2024 di Amman, Yordania. Kehadiran perwakilan dari Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Menhan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Kerajaan Yordania, Ibrahim Masyur Al-Jazi, dan Atase Pertahanan RI untuk Mesir di Kairo, Kolonel Kavaleri Arya Sanggita Saleh. Sementara Menhan didampingi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sugiono. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, Ade Patmo Sarwono, kepada iNews mengatakan pertemuan akan berlangsung pada Selasa siang pukul 13.30 waktu setempat atau sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.